Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Romastiawati dengan NIM 4304002000179. Di sini saya akan mereview tentang film yang berjudul Miracle Worker guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan. Film The Miracle Worker yang diproduksi oleh Fred Coe diluncurkan pada tahun 1957 dan ditulis oleh William Gibson, starring dan Annie Bancroft, yang dibintangi oleh Patricia McCormack sebagai Keller dan Teresa Wick sebagai Sullivan, dan disutradarai oleh Ed Hurpen. Film ini diangkat dari kisah nyata dari seorang anak yang bernama Helen Adams Keller. Helen Adams Keller lahir pada 27 Juni 1880 di Tuscumbia, Alabama, yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Alexander Spotswood, gubernur dari Virginia, yang masih punya hubungan dengan keluarga pahlawan dari Amerika Utara, serta seorang editor surat kabar, dan Kate Adams yang merupakan putri dari seorang kolonel tentara Konfederasi di Amerika. Helen awalnya ia lahir dengan normal, tetapi menginjak usia ke-19 dia terserang penyakit demam otak atau yang lebih dikenal dengan demam scarlet atau meningitis, di mana penyakit ini yang membuat dia menjadi tuli dan buta. Seiring dengan pertumbuhannya, keterbatasan yang dialami Helen menjadikan dia sebagai anak yang pemarah dan tidak patuh, sampai dia tidak mengenal dengan jelas dunia yang ada di sekelilingnya. Helen Keller adalah seorang anak berkebutuhan khusus atau ABK, atau disabilitas, yang kemudian kisahnya diangkat dalam sebuah film. Walaupun dilahirkan dari keluarga yang kaya, Helen mempunyai kekurangan, yaitu tidak dapat melihat dan mendengar. Di rumah, dia sangat dekat dengan ibunya dibanding dengan ayahnya sendiri. Kegiatan Helen sehari-hari hanya berjalan-jalan di sekitar rumah. Karena kekurangan yang dimilikinya, ia sering memecahkan benda-benda yang ada di rumah, yang membuat ayahnya tidak suka. Namun, ibunya sangat sabar dan sayang kepada Helen. Namun, karena seringnya Helen berbuat masalah, akhirnya ayahnya bermaksud memasukkan Helen ke rumah sakit jiwa. Tetapi ibunya tidak setuju, karena ibunya yakin bahwa Helen akan berkembang di tangan yang tepat. Dan ibu Helen tahu ada orang yang pintar dapat mengembangkan potensi Helen, yaitu Nona Sullivan. Akhirnya ibu Helen memanggil Nona Sullivan agar mau membimbing dan mengembangkan Helen. Dengan senang hati, Nona Sullivan mau membimbing Helen dan membawanya di rumah yang tidak terpakai, karena Nona Sullivan yakin kalau tetap bersama orang tuanya akan sulit berkembang. Tetapi hal itu tidak mudah, karena sehari-hari Helen biasa dimanja oleh ibunya. Oleh karena itu, hal pertama yang diajarkan adalah kemandirian, seperti makan sendiri, pakai sendok. Tapi tidaklah mudah pelajaran itu diberikan karena Helen sering berontak. Tetapi berkat kegigihan dan kesabaran Nona Sullivan, akhirnya Helen bisa berkembang. Setelah itu, mulailah Nona Sullivan mengajarkan cara berkomunikasi, yaitu dengan bahasa isyarat menggunakan jari. Hari demi hari terus berganti. Orang tua Helen sudah tidak sabar melihat perkembangan Helen, sehingga orang tuanya ingin membawa Helen pulang. Tetapi Nona Sullivan tidak setuju, karena ia masih ingin mengajarkan benda-benda yang ada di alam. Dalam film The Miracle Worker dapat disimpulkan: 1. Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam film The Miracle Worker, yaitu keyakinan,
kerja keras, ketulusan, menghargai, dan sabar. Kemudian metode pembentukan nilai-nilai pendidikan karakter dalam film The Miracle Worker ditemukan dalam 3 metode, yaitu memberikan keteladanan dan penghargaan, memberikan kepercayaan dan pendampingan, dan belajar dari pengalaman yang sukses maupun kegagalan. Penggunaan media film The Miracle Worker dalam pembentukan karakter pada pembelajaran, yaitu self-confidence, suatu keyakinan seseorang untuk mampu berperilaku sesuai dengan harapan dan keinginannya. Kemudian self-spiritualization, karakter dan inti dari jiwa-jiwa manusia yang masing-masing saling berkaitan serta pengalaman dari keterkaitan jiwa-jiwa tersebut yang merupakan dasar utama dari keyakinan spiritual. Yang terakhir, self-actualization, kebutuhan naluriah pada manusia untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa. Sekian dari saya. Apabila ada salah pengucapan baik nama tokoh atau kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.